Sampai hari ini TKD Kaltim masih di angka 2,9 triliun dari 10 triliun Pak di tahun 2026 ini. Apakah Undang-Undang HKPD itu tidak cukup kuat Pak? Sehingga Menteri Keuangan mengambil dana bagi hasil dari TKD kami sebanyak 70%. Apakah kami anak tiri Pak? Kami penyumbang. Apakah kami anak tiri Pak? Apakah Kaltim itu anak tiri Pak? Kenapa pengurangan TKD kami dari DBH 70% Pak dibandingkan kota-kota yang ada di Indonesia? Bu Sinta, bukan saya yang motong itu. Ibu sering main duluan, jadi saya pewaris aja. Jangan salahin saya dong. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Apa rahasianya kenapa zaman Pak SBY bisa turun? Karena pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan utamanya adalah private sector. Sedangkan government-nya juga mendrive, tapi nggak maksimum habis-habisan waktu zaman Pak Jokowi, seperti zaman Pak Jokowi, sehingga utangnya ke PDB naik. Pak Menteri, pertama kita tahu ya dalam munculnya angka-angka asumsi makro ini tentu sudah melewati perjalanan yang panjang, rapat-rapat dengan DPR, dengan DPD, mungkin juga FGD. Nah, di sini saya langsung sandingkan dengan APBN 2026. Kita mulai misalnya nilai tukar rupiah yang dulunya 16.500 tahun 2026, itu di asumsi makro 2027, KEM PPKF-nya langsung dinaikkan 16.800 sampai 17.500. Ya. Walaupun di 16.500 yang direncanakan 2026 ini lewat gitu ya, hampir 18.000, malah 18.000 lebih gitu. Kemudian kita langsung lihat dolar juga dibikin asumsinya sampai 95 dari dolar. Dari 16.500 langsung dibuat asumsinya nanti akan meningkat 17.500. Harga minyak juga sudah diasumsikan naik. Nah, dari 3 contoh ini saja, itu kan sudah pasti bisa dipastikan harga-harga akan naik secara resmi, Pak Menteri. Harga-harga kebutuhan di masyarakat langsung melonjak. Jangankan disusun resmi oleh negara seperti ini, dengan hanya ada info perang Iran, itu di lapangan anggaran sudah naik, Pak Menteri. Langsung besi yang tadinya 2.000, 2.800, suka-suka orang toko aja. Dan ada gerakan dari pemerintah untuk ngerem, untuk memberikan edukasi gitu. Termasuk harga jeruk nipis, Pak Menteri. Yang biasanya 3.000, sekarang satunya menjadi 5.000. Lalu kita tanya, kok naik Bang? Perang Iran. Nah, jadi semuanya menjelekkan perang Iran. Yang saya sedihkan itu tidak ada statement atau sikap dari pemerintah. Tadi saya berharap dari BI ya, karena dia mengatur laju inflasi, mengatur sistem pembayaran juga. Tapi itu tidak ada. Nah, saya apresiasi ya Bapak bukan hanya sekarang sebagai bendahara umum negara. Bapak adalah pengambil kebijakan yang ditunggu oleh masyarakat. Instrumen seperti apa ini Pak? Kalau zaman dulu ya, maaf waktu JK menjadi wakil, begitu minyak akan naik, itu rapat besar-besaran dulu. Sehingga muncul apa yang disebut dengan BLT. Nah, sekarang tidak ada Pak, tidak kedengaran. Kalaupun ada, tolong dipublish apa instrumen yang akan negara lakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak ini. Yang ada itu malah pemiskinan Pak. Nasabah-nasabah Umi Mekar yang semula dapat PKH, sekarang di-cut itu, dikurangi mereka dari daftar PKH. Karena dianggap sudah makmur. Padahal mereka hanya pinjam 2 sampai 10 juta. Nah, itu yang pertama Pak Menteri. Realnya mau dibikin seperti apa ini? Kelompok-kelompok yang pasti terdampak. Kemudian saya apresiasi Pak Menteri, walaupun belum sampaikan ke kami, di media Pak Menteri sudah ngomong akan membentuk bank UMKM. Ya. Sekalian aja Pak, dana-dana UMKM yang nyebar di kementerian, di Alkel, itu disatukan saja Pak, ke Menteri UMKM. Sekarang kan semuanya menggarap UMKM Pak. TNI ada UMKM-nya, polisi ada UMKM, kejaksaan punya pertemuan UMKM, semuanya. Nah, jadi sekaligus Bapak benahin UMKM, saya setuju tadi beberapa teman memberi apresiasi akan gerakan Bapak untuk menyelamatkan UMKM. Sekali lagi saya ingin Bapak tunjukkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyatnya, perbanyak gitu Pak. Satu lagi kebijakan yang ingin saya sampaikan ke Bapak,
Di zaman SBY, itu dana mengalir ke daerah itu prinsipnya money follow function, Pak. Lalu begitu masuk Pak Jokowi periode kedua bergeser menjadi money follow program. Bunyinya mungkin bagus ya, negara mengucurkan uang kalau ada program dari daerah tersebut. Tapi Bapak tahulah, Indonesia ini kan tidak rata, Pak. Ada banyak bupati dan kepala daerah yang juga SDM-nya karena punya uang banyak lalu terpilih gitu. Nggak cakap membuat program-program. Dan juga seperti Jambi misalnya Pak, kami punya 8 DPR RI. 4 itu numpuk di Komisi Energi. Nggak ada di Komisi Pendidikan, nggak ada di Komisi Kesehatan, apalagi di Komisi 11 Keuangan Perbankan. Akibatnya, program yang di pusat ini akan terfokus ke beberapa provinsi. Yang pertama, ada menterinya dari sana. Orang Jambi tidak ada jadi menteri, Pak. Ya. Orang Padang dulu kami harap tetangga kami sekarang juga paling wamen ya. Yang paling banyak itu mungkin Kampung Pak Tamsil gitu. Sulawesi. Jadi dirjen juga tidak ada gitu. Jadi ketika kue ini dibagi, belum selesai rapat diketuk, mereka udah nelpon ke bupatinya Pak, susun program ini. Sehingga dengan bergesernya follow function ke follow program, itu merugikan daerah-daerah pertama yang tidak punya DPR RI yang banyak. Kami cuma 8. Yang kedua yang tidak punya menteri yang ada di dapilnya. Jadi tidak adil kalau diteruskan pada pemerintahan Pak Prabowo ini. Itu kajian yang saya ingin titipkan ke Pak Menteri Keuangan. Dana bagi hasil diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya Pak. Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah. Namun pengurangan TKD dari DBH sampai menuju 70% untuk Kaltim. Saya datang beberapa tempat di Indonesia, sepertinya Kaltim paling tinggi pengurangannya sampai 7 triliun dari 10 triliun TKD kami, Pak. Saya masih ingat waktu itu Bapak bercerita bahwa Kaltim ada penambahan TKD nanti di awal tahun melalui anggota DPR RI waktu itu. Setelah saya reses, Pak, kami reses bersama masyarakat Kaltim, pemerintah, sebelum bertemu Bapak. Apa yang kami bawa ke sini, itulah yang kami dapatkan dari daerah. Sampai hari ini, TKD Kaltim masih di angka 2,9 triliun dari 10 triliun Pak di tahun 2026 ini. Apakah undang-undang HKPD itu tidak cukup kuat Pak? Sehingga Menteri Keuangan mengambil dana bagi hasil dari TKD kami sebanyak 70%. Apakah kami anak tiri Pak? Kami penyumbang. Apakah kami anak tiri Pak? Apakah Kaltim itu anak tiri Pak? Kenapa pengurangan TKD kami dari DBH 70% Pak dibandingkan kota-kota yang ada di Indonesia? Tadi Pak Purba menyampaikan bahwa TKD akan naik 40 triliun sampai 90 triliun. Saya izin Pak Menteri, saya mengajukan Pak Menteri untuk penyusunan RAPBN tahun 2027 Pak Menteri setidaknya sama angkanya seperti tahun 2025. Karena kalau Pak Menteri mengejar pajak dari rakyat Indonesia itu didasari dari daerah dulu Pak, bukan dari nasional ini Pak. Kuatnya ekonomi Indonesia tumbuh dari daerah maka akan berlanjut kepada tingkat nasional. Karena kalau kita lihat MBG sekarang sudah tidak boleh ada lagi penambahan titik, KDMP juga sekarang sudah dibatasi menjadi 80.000 atau 40.000 saya dengar. Artinya ini peluangnya cukup besar untuk penambahan APBN kita Pak. Selanjutnya Pak Menteri, tadi sudah ya Pak, saya mengajukan penambahan RAPBN bisa setara seperti tahun 2025 Pak. Bapak boleh tidak naikkan? Boleh, tapi setidaknya seminimalnya seperti tahun 2025 Pak Menteri. Selanjutnya Pak Menteri, Peraturan Menteri tahun 2025 yang dikeluarkan di Oktober nomor 81 tentang dana desa. Jadi sebelum saya bertemu dengan Pak Menteri juga saya bertemu dengan Kepala Desa. Dana desa dibuat dari APBN ya Pak. Dana desa dari APBN, maka itu tugas kami untuk mendengarkan aspirasi mereka. Permenkyu nomor 81 tahun 2025 yang diterbitkan di bulan Oktober, Emart dan non-Emart ya Pak. Itu menurut saya itu terlalu cepat waktu itu Permenkyu-nya diterbitkan sehingga, kenapa saya bilang cepat? Karena perubahan itu dimulai dari bulan
Juli, Agustus, September. Sehingga mereka sudah melakukan perubahan, baru terbitlah Permenkyu itu waktu itu. Dana desa dan kepala desa keteteran waktu itu, Pak. Dan bahkan sampai hari ini mereka masih ada kegiatan yang belum terbayarkan. Pertanyaan saya, apakah ini akan dicairkan, Pak, sesuai dengan kebutuhan dana desa yang belum Bapak cairkan melalui dana desa, MR dan non-MR ini? Karena kepala desa masih ada yang belum tertanggung dari dana desa ini, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Menteri, saya dengar rapat DPR RI dengan Gubernur, dana bagi hasil tahun 2026 akan ditambah di dalam RAPBN tahun 2007 sebanyak 30%. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini benar atau tidak, Pak? Kalau benar, bilang benar. Kalau tidak, bilang tidak. Karena daerah sangat membutuhkan informasi ini, Pak. Kita harus berbicara jujur. Mungkin itu dari saya, Pak Menteri. Ada 3 poin. Kalau anggaran kita diminta lebih dikendalikan defisitnya, otomatis ada yang dikurangi, termasuk transfer ke daerah. Kalau tadi Pak Ahmad Nawari nanya gimana bisa nggak utang diturunkan, ya bisa, tapi dampaknya ke sana. Jadi kita approach-nya hati-hati, gini, utang nggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara bertahap tergantung kondisi ekonominya. Makanya dampak-dampak tadi ke daerah segala macam ada yang dipotong, DBH-nya maupun TKD-nya. Tapi Bu Sinta bukan saya yang motong itu. Ibu Sri main duluan, jadi saya pewaris aja. Jangan salahin saya dong. Enggak, saya hanya penerima. Saya malah bahkan bertanya waktu jadi Menteri Keuangan, memang boleh DBH dipotong? Itu kan ada undang-undangnya. Orang saya bilang ada undang-undang yang setelah itu, undang-undang APBN boleh, katanya tergantung kepada kondisi keuangan negara. Tapi saya tetap merasa berdosa ke daerah. Jadi saya minta Pak Dirjen sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Jadi kalau nanti misalnya kan nih APBN-nya agak terselamatkan kan dengan harga minyak yang agak turun, kan ada sisa, karena saya hitung kan harga minyak dunia rata-rata $100 per barrel. Kalau turun let's say 75 per 80 sampai akhir tahun, berarti kan ada sisa uang tuh. Nanti itu kan sisanya mungkin kita utamakan ke daerah ya. Saya mesti lapor ke Pak Presiden ya, ke daerah. Jadi ada ruang untuk itu, tapi saya pikir sih undang-undang itu mau dijalankan. Jadi kita akan ini secara bertahap. Tentang yang janji saya waktu itu, kok belum ditambah. Beliau bilang Juli mulai keluar Kalimantan Timur ya 2026, yang 3 tahun itu akan enggak, yang janji tambahan transfer ke daerah untuk 2026 kan. Ibu kan mintanya di meeting terakhir itu, barusan kan nyindir yang itu kan, yang kedua 2023 itu nanti dicicil, tapi yang 2026 yang tambahan itu akan ditambah bulan Juli ya, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya gitu, daerah itu memang kondisi global masa kita seperti itu, tapi akan kita cicil bertahap. Jadi akan ada perubahan paradigma di sini dalam pengertian gini, jangan mentang-mentang pusat terus motong-motong aja tuh Pak Dirjen. Jadi kita akan atur secara bertahap. Bagaimana strategi mitigasi risiko kalau global, tadi Pak ini ya Pak Ahmad dinanyakan. Globalnya ancuran, kita gimana apa gini terus, atau gimana ngendalin utang? Kalau utang dalam jumlah absolut nominal mungkin nggak akan diturunkan, tapi kita akan turunkan rasio utang ke PDB-nya. Jadi mungkin kita stabil tapi usaha utangnya turun. Gimana? Kalau kita lihat zamannya Pak SBY kan utang PDB turun terus, dari mungkin tadinya pertama dia pegang 90 terus terakhir ke 23% ke PDB 2014 kali ya. Habis itu naik lagi, sekarang ke arah situ. Apa rahasianya? Kenapa zaman Pak SBY bisa turun? Karena pada waktu itu yang mendrive pertumbuhan utamanya adalah private sector. Sedangkan government-nya juga mendrive, tapi nggak maksimum habis-habisan waktu zaman Pak Jokowi, seperti zaman Pak Jokowi, sehingga utangnya ke PDB naik. Kenapa bisa begitu di zamannya Pak SBY? Karena kebijakan moneternya lebih mendukung private sector dalam bentuk uang di sistem dibiarkan tumbuh
hampir 17%, akibatnya kredit tumbuh 22% rata-rata sepanjang 10 tahun itu. Sedangkan zaman Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya cuma 7% juga. Jadi walaupun government-nya ngegas habis, karena private sektornya nggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya cuma 5 tapi utangnya naik terus. Jadi itu yang sedang kita perbaiki sekarang. Kita pastikan rasio likuiditas di sistem bertambah kan sejak September ke sini udah double digit terus rata-rata base money atau M0, sehingga kredit bisa tumbuh. Bahkan di bulan Mei kemarin tuh kreditnya udah tumbuh hampir 12%. Jadi itu yang kita harapkan nanti mesin pertumbuhan hidup semuanya, private, government, apalagi udah private, government, supaya ekonominya tumbuh lebih cepat. Itu nanti kita bisa tumbuh cepat, tapi rasio utangnya akan cenderung turun karena kita harapkan private sector mendorong pertumbuhan lebih cepat. Rasio utang ke PDR, rasio private sector kontribusinya ke ekonomi kira-kira 90% lebih, pemerintah cuma 7% ke PDB. Jadi kalau yang private sector yang 90% lebih itu kerja, pasti dampaknya ke ekonomi akan lebih bagus dalam sisi PDB maupun itu. Tapi pemerintah juga akan berdampak signifikan juga, karena kalau pemerintah diam, private-nya juga pasti nggak jalan itu yang 90 sektor. Jadi kita akan aktifkan semua itu. Kan 2 triwulan terakhir udah kelihatan tuh kan, kita bisa tumbuh 5,39% di triwulan keempat, sekarang bisa 5,6 di triwulan pertama, 5,61 di triwulan pertama, harusnya bisa lebih cepat lagi. Mungkin triwulan kedua agak melambat sedikit, tapi triwulan ke depan akan lebih cepat lagi, kita dorong ke arah 6%. Dari situ kita harapkan apa? Pendapatan pajak meningkat, termasuk pajak pemerintah di daerah. Jadi strategi globalnya seperti itu. Kalau yang langsung di daerah ada banyak sekali tuh untuk jadi satu lagi untuk Bapak kan juga bertanya cara nggak langsung, gimana membantu rupiah kita. Jadi saya kemarin ke Cina, bukan untuk jalan-jalan, lihat Great Wall, bukan. Cuman untuk melihat, mungkin nggak kita diversifikasi sumber pendanaan, jangan dollar base aja, tapi ke yuan base. Kan sama besarnya tuh negara terbesar kedua di dunia. Dan kita punya bilateral swap agreement dengan Cina. Jadi ke depan kalau kita local currency transaction katanya BI sama bank sentral sana, di mana mereka bisa kalau kita beli barang bayar rupiah, ada bilateral agreement BI sama sana, nanti mereka terimanya yuan di sana. Jadi dengan cara itu tekanan ke rupiah akan melemah secara signifikan. Saya lagi pikir juga nanti yang pendidikan Pandabon kan, mungkin kita pakai LTC aja, local currency transaction tadi, di mana mereka cuma beli bayarnya pakai yuan, nanti bank sentral sana masih ngatur, pokoknya saya terima rupiah udah. Jadi saya nggak terpengaruh ke fluktuasi atau tekanan dari dolar. Mungkin ada yang nggak suka itu, tapi biar aja. Sebelahnya pasti nggak suka, biar aja supaya seimbang ya Pak. Terus yang tadi utang, katanya kok utang lagi ke sana, Pak ini nggak ngutang Pak Habib Ali, nggak ngutang Pak, itu adalah untuk membiayain proyek-proyek produktif jangka panjang, infrastruktur, jalan tol segala macam yang ada returnnya. Daripada saya ngundang investor asing ngasih uang yang sama, barangnya punya dia, returnnya ke sana. Ini kan barang agak murah, kalau di Cina mungkin 3%, kayak IB berapa bunganya, yang kita tekan ke bawah lah. Tapi yang jelas barangnya punya kita, returnnya punya kita balikin duitnya ke sana. Tapi yang penting itu diversifikasi sumber pendanaan. Jadi kalau saya ditekan lagi sama misalnya S&P ya, atau yang lain-lain, boleh ngomong gitu, saya nggak tahu, ini live ya, udah silakan. Kita bisa menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan sumber dana yang berimbang, sehingga ke depan kita akan lebih kuat lagi. Untuk Pak Tamsil, municipal bond, kita pada dasarnya mendukung Pak, cuman daerahnya belum siap. Itu kan mesti lewat asesmen lembaga pemerintah segala macam. Jadi
belum siap daerahnya. Kalau udah siap sih kita dukung aja. Cuman kita mesti hati-hati. Jadi daerah betul-betul harus bertanggung jawab terhadap belanjanya, karena kita nggak mau seperti Argentina ketika daerahnya rusak semua nggak bisa bayar, nasional jadi jatah ekonominya. Jadi itu tapi terbuka, kita mendukung Pak. Apa TKD bisa meningkat? Kita lihat seperti apa APBN-nya Pak. Kan saya sedang meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak kan. Walaupun sekarang harusnya kita bisa bagi lebih banyak ke daerah. Jadi seperti itu. Jadi prinsip itu kan tergantung kondisi ekonomi juga kan. Jadi selain pemerintah APBN mendorong pertumbuhan ekonomi, Bapak Presiden juga mengarahkan Danantara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ada banyak proyek-proyek yang akan dijalankan Danantara yang pendanaannya di luar APBN. Nah, itu bagus sekali karena ekonominya siap jalan, saya nggak bayar, kira-kira begitu. Untuk daerah ada juga koperasi merah putih, mungkin sebagian masih sini sekarang, tapi kalau berjalan bagus, itu suatu desain yang bagus kalau saya lihat sih desainnya. Cuma memang betul-betul perlu pengawasan dari semua kalangan. Bapak Presiden cukup fleksibel waktu BGN ditindak juga pada akhirnya. Jadi Bapak Presiden tidak tertutup terhadap masukan-masukan. Jadi kalau masukannya selama ini kurang keras ya Bapak kurang keras kali bicaranya. Dikeraskan lagi. Tapi Bapak Presiden amat terbuka, cepat sekali dia tindak dan dia cukup cerdas, amat taktis dalam merubah strateginya. Untuk di yang lain ada pendidikan sekolah gratis, adalah sekolah integrasi, ada juga sekolah rakyat untuk mendukung pembangunan atau orang-orang di daerah. Sekarang saya masuk satu-satu mungkin ya. Itu umumnya seperti itu. Sedikit aja. Oh yang 30%, apakah betul ada penambahan TKD 30%? Bukan itu. Yang ada adalah daerah kan kesulitan karena sebagian besar anggarannya untuk pegawai sudah di atas 30%. Sudah dilakukan relaksasi di mana daerah yang di atas 30% boleh diperpanjang. Sampai saya lihat ada yang 60% lebih tuh. Nanti kan kalau dia di atas 30% kan pembangunannya berkurang. Nanti saya sudah diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri, daerah-daerah tersebut dan Menpan RB, daerah itu akan diisi pembangunannya dari pusat. Pak Mendagri akan mendesain, nanti akan dimasukkan ke anggaran tahun 2027. Jadi pembangunan daerah juga tidak diabaikan. Ibu Siti Kalimantan Tengah. Sisa anggaran dari Ibu Siti Kalimantan Tengah akan kita cicil Bu secara bertahap gitu. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Jadi secara bertahap sesuai dengan keadaan keuangan. Tapi paradigmanya berbeda dengan kemarin. Dengan menteri yang Ibu sebutkan tadi itu agak berbeda sedikit, beda paradigma, beda. Jadi kita coba semaksimal mungkin dilunasi secara bertahap, karena DBH kan hak daerah. Kalau DA kan bagi-bagi tuh, kalau DBH kan hak daerah betulan kan, dari sana ditarik harusnya dibalikin lagi. Jadi Pak Asko ini selama ini berbuat dosa Pak Asko. Lo ngambil uang orang lo. Jadi kapan Pak Menteri? Kan secara bertahap, Bapak bilang tadi, saya sama pertanyaannya Pak. Bertahapnya tuh start bulan apa dibayarkan Pak? Juli sudah mulai jalan secara bertahap. Oh dia udah pensiun di Juli ya? Dia bilang selalu Juli, dia pensiun Juli rupanya. Panjang ya. Kita perpanjang sampai selesai tugasnya dia. Nggak perlu. Jadi seperti itu. Akan cepat. Kita kan uang cukup banyak kan. Sebagian di beberapa tempat. Jadi pemerintah cashnya cukup banyak. Nggak usah khawatir. Hanya kebijakannya harus dilaporkan dulu ke Presiden. Terus dari Ibu Sherin Sumatera Barat. Saya nggak ngerti tadi. Bersinar nggak pakai itu apa ya artinya?
nggak pakai token. Oke, tapi ini aturan udah fleksibel kita buat untuk Pemda ya, untuk dana-dana dari bencana itu. Jadi ada perdebatan sebetulnya itu apakah daerah yang didapat dari tingkat 2-nya ya, yang mendapatkan bantuan atau pengembalian DAU itu hanya daerah yang terkena bencana aja di bawah provinsi ya, daerah tingkat 2-nya. Tadinya ada yang bilang, Pak, yang kena bencana aja. Tapi Pak Presiden memberikan petunjuk nanti kalau yang kena bencana nggak kena bencana nggak kena ribut lagi. Karena kan biar kan berhubungan kan. Jadi atas petunjuk Pak Presiden diputuskan semua daerah tingkat 2 yang nggak kena bencana di provinsi itu dapat perlakuan yang sama ya. Jadi aturan lebih fleksibel, semuanya bisa dicairkan, tapi sesuai asal daerahnya menjalankan sesuai dengan aturan yang dibuat. Kayaknya ini fleksibel kan? Ditanya berapa yang udah transfer ke daerah. Jadi kalau untuk daerah itu 3 daerah itu udah ada tambahan 10,6 triliun untuk pengembalian DAU-DAK-nya. Terus untuk bencana untuk rekonstruksinya sudah dianggarkan sebesar 100 triliun lebih dalam waktu 3 tahun. Tahun ini 32 triliun, 39, tahun depan sama juga sekitar 30-an sekitar. Jadi memang ada keterlambatan sedikit di tim dalam hal pencairannya. Di tim apa? Di tim Satgas karena perlu penyusunan rencana induk rekin ya. Tapi sekarang sudah selesai. Jadi yang di Aceh Bu sudah pasti akan jalan lebih cepat dalam bulan-bulan ke depan, mungkin dari bulan kemarin malah. Dana-dana yang untap segala macam sudah diputuskan, uangnya sudah ada, tinggal dibelanjakan. Nanti kalau lambat lagi, Ibu komplain aja ke Satgas, biar Satgas rekonstruksi ya, dipimpin Pak Mendagri, dia bisa mempercepat lagi. Tapi kalau uang sudah secure, sudah aman. Dari apa lagi? Bu Yo, dari Jogja, Bu Yasinta. Kenaikan BI rate, bagaimana langkah konkretnya nih? Ibu harusnya nanya BI. Jadi begini, kita di pemerintah memastikan uang ada di perekonomian sehingga tetap bisnis bisa berjalan. Kalau untuk Jogja ada tuh yang terkena COVID, ada tuh usaha kecil yang datang ke saya minta bantuan. Saya sudah minta PIP buat program supaya mereka bisa cicil jangka panjang dari PIP langsung dengan bunga yang rendah. Harusnya nggak masalah. Nanti saya janji udah keluar ya, bener loh. PNM sama PIP ya, bunga berapa? Dites kan, ditarik kan? Oh, bunganya nggak ada. Oh. Ya udah segitu Bu. Untuk Jogja udah kita buat seperti itu. Harusnya saya mau ke sana lagi nanti untuk ketemu pengusaha-pengusahanya itu. Untuk Ibu Hilda, NTT perlu afirmasi fiskal untuk kemiskinan. Jadi Bu, saya minta Pak Askolani untuk memonitor daerah-daerah TT tertinggal dan terluar untuk melihat keadaan fiskalnya. Jadi harusnya saya bilang kalau daerah yang betul-betul menjerit, kasih tahu saya, kita akan coba atur penambahan biaya ke daerah tersebut, mungkin termasuk NTT ya. NTT masuk. Saya punya utang ke NTT, harusnya saya mau berkunjung ke sana sebulan yang lalu, sampai sekarang belum jadi. Mungkin 2 minggu lagi ke NTT ya. Jalan ya. Saya akan jalan ke NTT 2 minggu lagi. Bulan kita dampingin. Jadi sama Bu, kita akan monitor terus seperti apa, dan kalau perlu ya kita tambah di AUDAK-nya ke sana sesuai dengan keadaan. Aceh udah ya. Terus. Udah kan tadi. Untuk Papua yang minta di AUDAK ditambah. Sebenarnya kami sudah diskusi waktu di kantor Presiden atas bentuk Bapak Presiden. Presiden diskusi dengan seluruh pimpinan
Papua pada waktu itu daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2 disetujui bahwa kita kembalikan otsus dana otsus tahun 2026 seperti sedia kala, dan setelah disetujui dan sebentar lagi akan dicairkan ya gitu ya. Yang lain nanti tergantung diskusi Bapak Presiden lagi. Jadi ini kita menjalankan instruksi Bapak Presiden. Jadi udah aman Pak untuk otsus Papua. Oh, Pak Rudi Papua Selatan, dia nyindir saya tadi. Defisit triwulan 1 cukup besar. Makanya orang di luar anggap, Rudi mana sini ya? Oh, ntar Rudi. Beliau menganggap anggaran tahun ini tidak berkesinambungan. Defisit triwulan pertama besar karena kita percepat belanja di awal tahun. Otomatis kan belanjanya besar tapi pajaknya belum kumpul banyak. Di bulan April sudah turun ke 0,6, di bulan Mei 0,7, di bulan Juni nanti kita perkirakan hanya 1% anggaran PDB, defisit anggaran PDB. Jadi kalau kita kali 2 aja kayak orang-orang hitung-hitung, cuma 2%, tapi saya yakin akan lebih tinggi dari itu ya, seperti yang kita desain sebelumnya. Jadi APBN kita masih aman, kita betul-betul mengendalikan secara hati-hati. Maaf Pak Menteri, agak dekatkan mic-nya Pak, suara Bapak makin seduh aja. Makin sendu. Ini karena lapar nih. Karena pertanyaan juga susah, jawabnya pikir. Jadi gitu Pak. Jadi kita aman, terus efisien belanja tapi jalankan seperti itu. Beliau mengkritik pembelian mobil dan sebagainya. Itu kan udah satu pelajaran buat pemerintah ya. Nanti akan kita monitor lebih detail. Saya saya tanya sekjen tadi, boleh nggak saya bilang saya nggak tahu atau kecele. Dia bilang jangan bilang. Tapi itu yang terjadi. Jadi pada waktu itu diputuskan sudah ditolak. Ya Pak Prima, kita juga nggak tahu keluar di bulan Maret ada pembelian. Jadi ya kita sudah tindak. Pihak baik yang terlibat dengan Kementerian Keuangan berkaitan dengan itu. Jadi mereka canggih juga sih. Kita yang kurang canggih, tapi kita betul terus Pak. Apalagi mungkin itu ya sebagian besar yang bisa jawab. Ada yang masih protes nggak? Nanti yang lain kita jawab secara tertulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.